right there on top of the moon. We could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Al-Habsyi, mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang dengan nomor NIM 2004-2026. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan mencoba sedikit menjelaskan pemahaman saya tentang materi Trias Politika. Pembuatan video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas pertemuan 13 ilmu politik dengan dosen pengampu Bapak Hidayatul Fajri SAP MAP. Baiklah, selanjutnya kita akan sedikit membahas tentang Trias Politika. Trias Politika ini adalah sebuah teori yang menerapkan pembagian kekuasaan pemerintahan negara menjadi 3 jenis kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Trias Politika pertama kali dikemukakan oleh Montesquieu, yaitu seorang pemikir politik asal Prancis. Saat ini penerapan Trias Politika dilakukan di banyak negara, salah satunya Indonesia. Montesquieu mengemukakan teori Trias Politika yang membagi kekuasaan pemerintahan menjadi 3 jenis. Teorinya ini kemudian banyak diadopsi pada diskusi-diskusi mengenai pemerintahan dan diterapkan pada banyak konstitusi di dunia. 3 jenis kekuasaan pada teori Trias Politika meliputi kekuasaan pelaksanaan undang-undang, kekuasaan legislatif, pembuat undang-undang, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman, yaitu pengawas pelaksanaan undang-undang. Baiklah, yang pertama yaitu kekuasaan eksekutif. Nah, kekuasaan eksekutif ini merupakan lembaga yang melaksanakan undang-undang. Kekuasaan eksekutif dipimpin oleh seorang kepala negara, bisa berupa presiden, perdana menteri, ataupun raja. Selain menjalankan undang-undang, kekuasaan eksekutif ini juga memiliki kewenangan di bidang diplomatik, yudikatif, administratif, legislatif, dan militer. Dalam menjalankan kekuasaan eksekutif ini, presiden selaku kepala negara dibantu oleh wakil presiden, para pejabat dan menteri-menteri dalam kabinet sesuai yang diatur dalam undang-undang di suatu negara tersebut. Sedangkan penerapan kekuasaan eksekutif di Indonesia dipegang oleh presiden, dibantu oleh wakil presiden dan pembantu presiden seperti menteri dalam kabinet. Sementara di tingkat daerah, lembaga eksekutif meliputi gubernur di tingkat provinsi, bupati atau wali kota di tingkat kabupaten atau kota, camat di tingkat kecamatan, serta kepala desa atau lurah di tingkat desa atau kelurahan. Yang kedua yaitu kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif merupakan lembaga yang berwenang dalam membuat dan menyusun undang-undang. Kekuasaan legislatif dipegang oleh parlemen yang menjadi perwakilan rakyat. Selain kekuasaan membuat undang-undang, kekuasaan legislatif juga berwenang dalam mengawasi dan meminta keterangan pada kekuasaan eksekutif. Adanya kekuasaan legislatif juga berfungsi untuk membatasi kekuasaan eksekutif atau presiden, sehingga presiden tidak bisa sewenang-wenang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok tertentu. Selanjutnya, penerapan kekuasaan legislatif ini dalam Indonesia atau di Indonesia itu dipegang oleh beberapa lembaga tinggi negara seperti MPR, DPR, dan DPD untuk di tingkat nasional, serta DPRD di tingkat pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan yang terakhir yaitu kekuasaan yudikatif. Yudikatif merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengontrol seluruh lembaga negara yang menyimpang atas hukum yang berlaku pada negara tersebut. Lembaga yudikatif dibentuk sebagai alat penegak hukum, hak penguji material, penyelesaian perselisihan, hak mengesahkan peraturan hukum atau membatalkan peraturan bila bertentangan dengan dasar negara. Fungsi kekuasaan yudikatif penting untuk memutus pelanggaran hukum yang terjadi dalam struktur ketatanegaraan, termasuk juga menyelesaikan sengketa dan perselisihan lainnya. Kekuasaan yudikatif di Indonesia dipegang oleh beberapa lembaga seperti MA, KY, dan MK. Lembaga yudikatif menjadi lembaga tinggi dengan elemen terkuat, namun penerapannya masih cenderung lemah karena masih banyak ditemui hakim yang korup dan menyalahgunakan kekuasaannya. Nah, dari penjelasan tentang 3 pembagian kekuasaan tadi dapat kita simpulkan bahwasannya ketiga kekuasaan ini memiliki keterkaitan dan tidak bisa dihilangkan salah satunya. Contohnya saja, ketika lembaga atau kekuasaan legislatif ditiadakan, maka pengawasan terhadap eksekutif akan melemah. Akibatnya bisa menimbulkan kesewenangan dari kepala negara, presiden,
atau Perdana Menteri, Raja dan lainnya, atau munculnya oligarki politik yang mengutamakan golongannya sendiri. Pemikiran trias politika ini sudah sangat relevan dengan cita-cita reformasi Indonesia. Tinggal lagi bagaimana penerapan fungsi dari ketiga kekuasaan ini dapat dijalankan dengan sebagaimana mestinya. Mungkin inilah sedikit penjelasan saya tentang materi trias politika. Jika salah saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.